berubah menjadi manusia, menjadi seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, ya. Kemudian tiba-tiba langsung nyelonong di tengah Nabi dan para sahabatnya sedang berkumpul begitu. Malaikat Jibril ini yang berubah menjadi seorang laki-laki ini kemudian duduk di hadapan Nabi dan memegang lutut Nabi. Lalu malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi. Dan yang ditanyakan ini adalah 3 hal yang merupakan nikmat yang terbesar sebagai kita orang muslim. Yang pertama, laki-laki yang adalah malaikat Jibril ini bertanya tentang apa itu Islam. Maka kemudian Nabi menjawab, Islam itu adalah rukun Islam. Kita syahadat, kita sholat, kita melaksanakan zakat, kita berpuasa, dan kita menunaikan haji. Maka dari sini agama Islam ini erat terkait dengan yang namanya wilayah ibadah, di mana langsung segala sesuatunya yang terkait dengan ibadah ini diajarkan oleh Allah, ya. Salah satunya melalui perantara malaikat Jibril ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, laki-laki ini bertanya apa itu tentang yang dimaksud dengan iman. Maka jawaban Nabi adalah iman itu adalah rukun iman itu. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian iman kepada nabi dan rasul, para rasul. Kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qada dan qadarnya. Iman ini kemudian di dalam agama Islam dikaitkan dengan yang namanya akidah. Dan yang terakhir yaitu Nabi ditanya tentang apa itu ihsan. Jawab Nabi, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Yaitu kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang terkenal namanya hadis Jibril ini kita bisa memahami bahwasannya ajaran Islam itu terbagi menjadi 3 hal yang pokok. Yang pertama yaitu bagian ibadah, yang kedua bagian akidah, dan yang ketiga adalah bagian akhlak. Pertanyaannya, lalu di mana bagian muamalat? Apa itu muamalat? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Beta tadi sebagai moderator. Nah, muamalat ya, ini erat terkait dengan hubungan sesama manusia. Baik di dalam bidang yang terkait dengan agama itu sendiri, ya. Baik erat terkait dengan bidang yang sekarang dinamakan dengan masalah sosial, ya, atau masalah politik sampai masalah ekonomi. Maka kita pada pagi hari ini patut mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau ini adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik di dalam
hal apapun yang beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau ajarkan kepada umatnya. Nabi itu adalah uswatun hasanah ya, di dalam hal ibadah. Salah satunya adalah ketika Nabi itu mengajari tata cara sholat ya, kepada para sahabatnya itu secara langsung. Jadi seperti kalau guru agama kita di SD atau di SMP atau di SMA itu mengajarkan tata cara kepada para siswanya, Nabi itu mengajarinya seperti itu. Pernah ada suatu rombongan ya, kabilah ya, Arab yang datang ke Mekah untuk masuk Islam. Dan kemudian setelah masuk Islam, Nabi mengajari tata cara sholat. Dari situ kemudian Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya apa? Sebelumnya itu Nabi mengajarkan tata cara sholat kepada para sahabatnya, termasuk tadi rombongan kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk menjadi muslim. Nah, itu Nabi sebagai uswatun hasanah dalam hal ibadah. Yang kedua, Nabi juga menjadi uswatun hasanah di dalam seluruh bidang kehidupan, terutama dalam masalah sosial sebagai salah satu dari bagian muamalat, hubungan sesama manusia. Sosial ini, muamalat sosial ini atau istimaiyah ini terkait dengan berbagai macam tingkatan di dalam masyarakat. Ada tingkatan keluarga, ada tingkatan masyarakat, sampai nanti tingkatan negara, pemerintah. Ya. Di dalam keluarganya, Nabi adalah contoh suri tauladan terbaik di dalam bermuamalah dengan keluarganya. Nabi itu adalah seorang suami dari 11 istrinya. Kemudian bapak atau ayah dari 7 putra-putrinya. Juga Nabi adalah seorang kakek dari 7 cucu putra-putrinya. Sebagai seorang suami, Nabi ini adalah suri tauladan untuk kita bisa melihat bagaimana seorang suami yang bersikap adil kepada para istrinya. Ada sebuah kisah pada suatu hari, Aisyah, ya, istri beliau yang sangat pencemburu itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kira-kira dari seluruh istrimu, mana yang paling engkau cintai dan paling engkau sayangi?" Apa jawab Nabi? "Besok akan aku jawab." Kenapa besok Nabi? Karena besok aku mau mengumpulkan seluruh istriku. Biar nanti kamu tahu mana istriku yang paling aku cintai dan aku sayangi, kata Nabi. Aisyah pun tambah cemburu. Ya, penasaran, ini siapa yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum Nabi mengumpulkan istrinya besok untuk mengumumkan siapa istri yang paling dicintainya, Nabi itu membeli cincin pada hari itu, ya, dan kemudian diberikan kepada seluruh istrinya. Istrinya mendapat satu-satu. Maka keesokan harinya saat dikumpulkan istrinya, Aisyah bertanya lagi, "Wahai Nabi, sekarang ya, coba jawab di hadapan para istrimu ini, siapa istrimu yang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Istri yang paling aku cintai adalah dia yang telah aku berikan cincin." Maka apa? Seluruh istrinya ya, itu merasa paling dicintai karena apa? Masing-masing sebelumnya telah diberikan cincin. Ya. Jadi tidak ada yang cemburu lagi di sini.
Meskipun bisa jadi Aisyah nggak tahu kalau yang dikasih cincin itu tidak hanya Aisyah, tapi seluruh istri beliau. Ya. Dan Nabi juga menjadi contoh suri tauladan yang terbaik dalam hal bermuamalah di dalam keluarga. Nabi tadi itu adalah kakek dari 7 cucunya. Ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Umamah, ada Muhsin. Ya. Tapi di dalam hadis diriwayatkan cucu beliau yang bernama Umamah ini, bintu Abil Jas, gitu ya. Ya, ini adalah salah satu cucu yang kalau kita sering mendengar, sering digendong Nabi sewaktu sholat. Ya. Jadi ketika sholat, Umamah ini naik kepada atikihi, di atas leher Nabi, digendong di atas leher. Ya, ketika Nabi berdiri, dan ketika sujud, Nabi meletakkan hawaddo'aha, meletakkan si Umamah ini, baru berdiri gendong lagi. Artinya apa dari sini Bapak Ibu sekalian? Ya, Nabi ini kan senantiasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang letaknya itu samping rumah beliau. Maka apa? Ya, dari sayangnya Nabi terhadap cucunya Umamah salah satunya ini sampai dibawa ke masjid, digendong, ikut sholat. Ini berarti ada hikmahnya, yaitu apa? Kita sebagai takmir masjid atau apapun jangan sampai melarang anak itu ke masjid meskipun nanti ramai. Tapi kan bisa diatur intinya. Agar apa? Itu bagian dari kita mendidik anak agar mengenal sholat, mengenal Tuhannya. Nah kadang-kadang saya agak nggerutuin, kalau masuk masjid dilarang-larang sama takmirnya, ini anak kecil suruh keluar, nanti ganggu sholat. Nah meskipun kita kadang-kadang gedeng ya Bapak Ibu ya, ketika Jumatan itu pada rame semua, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari tadi pendidikan. Dan itu bisa diatur. Nah, selain Nabi sebagai seorang suami yang adil terhadap istrinya, Nabi sebagai seorang kakek, Nabi juga dikenal sebagai suami yang romantis. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Urwah, sahabat Urwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabbala min nisaihi summa kharaja ila salati walam yatawadda. Itu dari Aisyah. Urwah tanya kepada Aisyah dan mendengar kabar ini. Apa itu artinya? Nabi itu suka mencium istri-istri beliau, salah satunya termasuk Aisyah. Ya. Dan kemudian Nabi itu langsung berangkat menuju masjid dan Nabi tidak wudhu lagi. Nah ini menarik Bapak Ibu semua ya. Ini termasuk suri tauladan yang baik dalam bermuamalah dalam tingkatan keluarga terhadap anggota keluarganya termasuk istri beliau. Jadi Nabi itu saking romantisnya itu para istri beliau senantiasa membantu persiapan Nabi kalau mau sholat ke masjid. Aisyah mengambilkan air dengan gayung, kemudian Nabi berwudu dengan air yang diambilkan oleh Aisyah itu. Kemudian Aisyah mengantar sampai ke pintu ya, depan ya, dan kemudian sebelum Nabi keluar ya, menuju masjid untuk mengimami jamaah para sahabatnya, Nabi itu mencium pipi Aisyah. Berarti Bapak Ibu bisa dibayangkan sehari berapa kali Nabi mencium pipi Aisyah? Pinten Pak? Ya, minimal 5. Minimnya 5 kali itu. Minimalnya.
Sekarang pertanyaan Bapak, Ibu-ibu semuanya di sini, berapa kali dicium oleh suaminya dalam sehari? Jangan malu, orang ini Aisyah aja bercerita kepada sahabat Urwah. Setahun sekali. Ya. Lebaran itu ciumnya cuma kening saja ya. Wis bu, wis biasa. Ya. Tapi Nabi itu minimal 5 kali sehari mencium pipi Aisyah atau istri nisa'ihi, istri-istri beliau. Ya. Jadi ini sangat menarik ya. Dan dari hadis itu yang menarik juga, Nabi tidak mengulangi wudunya. Nabi langsung pergi masjid mengimami para sahabatnya. Maka dari sini ada pendapat ya di dalam fikih bahwasannya ya menyentuh ya istri ya suami itu tidak membatalkan wudu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi juga menjadi suri toladan, uswatun hasanah yang terbaik ya, di dalam hal muamalah. Terutama tadi dalam bidang sosial dan politik. Ya. Kalau tadi tingkatannya keluarga, sekarang tingkatannya muamalah, tingkatannya masyarakat. Ya. Di mana Nabi itu ya dalam satu riwayat dijelaskan suka menghadiri kalau beliau itu diundang untuk kegiatan apapun oleh tetangga-tetangganya. Salah satunya ada tetangganya seorang yang beragama Yahudi. Nabi diundang makan ya, dan Bapak Ibu tahu semuanya apa yang dihidangkan ketika undangan makan itu. Nabi hanya diberikan menunya itu roti gandum dengan acar, Bapak Ibu semuanya. Dan Nabi datang saja gitu. Ya. Artinya apa? Inilah salah satu suri teladan terbaik kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal muamalah, terutama dalam hal bermasyarakat. Sehingga Nabi tidak pernah melihat status dari tetangganya ini, mau beragama Islam maupun tidak. Karena secara umum kita boleh menerima hibah, pemberian hadiah dan lain sebagainya, undangan dari mereka non muslim, apalagi tetangga kita. Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Semua beliau hadiri. Selanjutnya dalam tingkatan negara, pemerintah, beliau itu adalah seorang presiden atau pemimpin negara Madinah saat itu. Maka Nabi bisa kita ambil suri tauladannya dalam hal bagaimana Nabi itu menjadi seorang pemimpin. Beliau adalah sosok pemimpin yang toleran, menghormati rakyatnya, tapi juga tegas. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada sebuah kasus yang dilaporkan kepada Nabi suatu hari oleh sahabatnya. Kasus itu adalah pelecehan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap wanita muslim atau muslimah. Pada suatu hari ada seorang perempuan muslim atau muslimah itu sedang berbelanja di pasar. Kebetulan ya, perempuan ini belanja atau wanita ini berbelanja di toko atau kelontong miliknya orang Yahudi. Maka kemudian oleh orang Yahudi ini, si penjualnya ini melecehkan perempuan muslim ini. Yaitu apa? Hijab atau jilbabnya disingkap. Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada orang Yahudi lain yang memeluk perempuan muslim ini dari belakang. Ini kan betul-betul pelecehan ini terhadap wanita muslim. Maka kemudian ada sahabat lain ya, yang muslim ini melihat kejadian ini dan kemudian apa? Memukul orang Yahudi yang melecehkan perempuan ini, perempuan muslim ini.
hingga terjadilah pertengkaran, perkelahian. Sampai kemudian orang Yahudi yang melecehkan wanita Muslim ini terbunuh. Maka kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan duduk perkaranya, ada saksi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang diputuskan oleh Nabi? Beliau tegas mengusir Yahudi ini dan anggota keluarganya dari Madinah. Karena apa? Sudah melecehkan wanita Muslim atau Muslimah. Jadi sangat tegas Nabi itu. Meskipun tadi juga toleran, saling menghormati dengan tetangganya yang juga Yahudi. Maka dari sini Nabi itu betul-betul kita jadikan suri tauladan yang terbaik dalam seluruh bidang muamalah. Nah, selanjutnya salah satu bidang ya, atau bagian dari muamalah hubungan sama manusia yang paling penting itu terkait dengan yaitu ekonomi dan bisnis. Oke. Kita tahu Nabi itu tidak hanya sebagai seorang suami yang tadi adil, romantis, kakek, ayah, ya, tetangga yang baik, pemimpin yang baik, ya, tegas pula gitu ya. Tapi beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Karena suksesnya beliau terkenal di antara orang-orang kaya di Mekah itu sebagai Al-Amin. Orang yang sering dititipi modal untuk diputar. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama beliau yang dalam salah satu riwayat yang paling beliau cintai. Tidak bisa digantikan oleh istri-istri yang lain termasuk Aisyah. Ya. Itu dalam salah satu riwayat seperti itu. Dan dari Khadijah ini ya, saudagar kaya, ya, Nabi mendapatkan keturunan 6 orang anak. Satu lagi dari Maria Al-Qibtiyah, ya, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir itu. Nah, Khadijah, ya, ini termasuk orang yang kaya, ya, kepencut pertama melihat Nabi ini karena apa? Beliau sangat amanah di dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Ya. Jadi dititipin modal, kemudian beliau berangkat menuju berbagai kota di sekitar Arab, mulai ke Syam, di Suriah. Ya. Sekarang Bapak Ibu kalau mendengar kata Syam itu artinya Arab Utara. Ya. Mulai dari kalau sekarang Suriah, Yordania, Palestina. Itu Nabi melaksanakan perjalanan bisnisnya sampai ke sana. Ya. Dan beliau melaksanakan perjalanan bisnisnya itu saat umur 12 tahun. Masih kecil diajari cara berdagang oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Sehingga sejak kecil karena sudah latihan dagang, ya, beliau menjadi pedagang yang sukses. Biasanya Nabi itu kalau diberikan titipin modal, beliau suka mengadakan perjalanan bisnis, ya. Salah satunya ketika Khadijah menitipkan modalnya itu, beliau berangkat bersama pengawas dari Khadijah bernama Maisarah. Nah, Maisarah itu salah satu pembantu ajudannya Khadijah, ya, yang mengawasi betul-betul apakah Nabi ini yang dititipin modalnya ini betul-betul amanah atau tidak. Ternyata memang amanah dan untung besar. Apa yang dijual oleh Nabi, yang didagangkan oleh Nabi, macam-macam Bapak Ibu semuanya. Mulai dari kain, mulai dari gelas dan peralatan rumah tangga, mulai dari hewan-hewan ya, kuda, unta dan lain sebagainya itu. Semua dijual oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menjadi contoh kita terbaik dalam hal berdagang. Oleh karena itu
Nabi paling sering mengatakan bahwasannya atau bersabda, ya, sebaik-baik pintu rezeki itu ada di dalam tijarah, yaitu perdagangan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja prinsip-prinsip bermuamalah, ya, khususnya di dalam hal bidang ekonomi dan bisnis tadi, perdagangan ini. Para ulama, ya, membuat suatu kaidah fikih yang penting, ya. Bunyinya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya dalam hal kegiatan muamalah, hubungan sesama manusia, ya, entah itu bertransaksi jual beli, menyewa, ya, baik itu nyewa barang, jual beli barang atau jasa, ya, itu pada dasarnya dibolehkan, tidak diharamkan. Sehingga apa? Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, dalam hal muamalah, khususnya dalam hal ekonomi dan bisnis ini, ya, yaitu memperbaiki kegiatan-kegiatan ekonomi bisnis yang sudah ada saat itu agar sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran atau syariat Islam. Sebaliknya di dalam hal ibadah, ya, al-aslu fil ibadati at-tahrim, ya, dalam hal ibadah awalnya kita itu diharapkan, ya, karena apa? Segala sesuatunya harus ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hal muamalah tadi, ya, kita boleh, ya, bertransaksi dengan bentuk apapun, ya, asalkan, ya, tidak melanggar aturan-aturan Allah yang umumnya, ya, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu Allah berfirman di dalam surat, ya, Al-Baqarah maupun surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan al-maitah wad-dam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan al-maitah, yaitu bangkai, mayat. Ya. Mayat atau bangkai di sini bukan bangkai atau mayat manusia gitu Pak Ibu, ya, tapi hewan. Ya. Kemudian adam, ya, tidak boleh, ya, memperjualbelikan, salah satunya kaitannya dengan darah. Ya. Walahmal khinzir, dan daging babi. Ya. Wa ma uhilla bihi lighairah, dan segala sesuatu yang disembelih, ya, yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa diturunkan, ya, satu kaidah, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli bangkai hewan boleh atau tidak? Tidak boleh, kecuali memang ada aturannya yang membolehkan, yaitu apa? Ikan dan belalang. Ya. Maka kalau sekarang ada istilah, ada ayam tiren gitu Bapak Ibu, ya, itu sebenarnya jelas-jelas itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kadang-kadang kebiasaannya para penjual itu, ya, orang yang dagang itu pokoknya pengennya untung. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu kalau menciptakan sesuatu, sunatullahnya, hukum Allahnya itu pasti menciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada untung pasti ada rugi. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Maka kalau kita inginnya untung terus, ya, itu bertentangan dengan sunatullah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya
Orang pedagang itu ya pasti ada ruginya, tidak untung terus gitu. Kemudian Adam tadi ya, jual beli darah. Nah ini nanti macam-macam bentuknya. Misalkan kalau kita di Jogja ini kadang-kadang saya pernah mendapati angkringan di mana itu, di Kota Gede. Ada yang jual apa itu ya, yang darah digoreng itu Bu, saren. Ya, saya kira gedok gitu apa ya, tapi tak saya pegang ini loh. Ternyata ya, getih kalau ini gitu. Nah itu tidak boleh. Lalu pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kalau ya kita jual beli donor darah? Boleh nggak itu? Kalau anggota keluarga kita membutuhkan transfusi darah, ya, donor kita harus mendonorkan. Boleh nggak seperti itu? Itu diperbolehkan karena apa? Prinsipnya adalah saling tolong menolong. Maka kalau kita sedikit memberikan sesuatu hadiah, ya, bukan upah ya, kepada orang yang memberikan donor darah kepada anggota keluarga kita atau kita, itu diperbolehkan. Ya. Yang ketiga tadi, ya, daging yang memang secara spesifik, secara khusus dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu daging babi, lahmal khinzir, itu tidak diperbolehkan. Sehingga nanti turunannya, ya, jual babi guling dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan bagi kita orang Islam. Yang jelas di dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW itu melarang dari ansamanil kalbi, ya, dari menjual anjing. Ya. Ini hadisnya jelas. Ya. Tapi yang menarik setelah hadis itu adalah wasinuri. Ya. Ya, sinuri itu kucing. Jadi anjing dan kucing itu disebutkan oleh Nabi tidak boleh diperjualbelikan. Masa sih Ustaz, masa kita nggak boleh melihara kucing gitu ya? Nah, kalau kita hanya baca hadis ini saja, maka sekilas kemudian akan diharamkan. Maka kita perlu banyak, ya, membaca sirah nabawiyah, ya, kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad, apa yang beliau sabdakan dalam hadis-hadisnya, ya, sehingga apa? Ada pengecualian dari hadis ini, yaitu apa? Untuk anjing yang digunakan untuk berburu. Bapak Ibu semuanya kalau tinggalnya ya, itu ada sekelompok orang yang suka berburu, atau anjing ini kita gunakan sebagai penjaga untuk menjaga hewan ternak misalkan, itu diperbolehkan. Atau kucing memang kita gunakan untuk dipelihara, maka para ulama mengkhususkan ini diperbolehkan. Ya, maka jangan khawatir di sini yang suka melihara kucing. Nah, ini ada pengecualiannya, dibolehkan. Oke. Meskipun kadang-kadang ada juga yang tidak suka dengan kucing, ya. Ya. Ada kawan saya itu dokter, ya, sampai sekarang belum menikah, ya. Tapi apa? Hobinya melihara kucing. Rumahnya itu bisa ada 30-an kucing gitu. Sehingga saya sering katakan, ini kamu mau nikah sama kucing atau enggak nikah-nikah itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, selain itu banyak juga hal-hal yang dilarang untuk diperjualbelikan. Di dalam banyak hadis itu banyak sekali. Nah, ini kita di sawah ini ya, Nabi SAW melarang untuk jual beli mukhadarah. Mukhadarah itu jual beli tebas, ijon itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Di sana belum jelas ini. Ini berapa kadar, berapa ukuran, berapa kuantitasnya. Biasanya tempat saya di Bantul sana, di Bambang Lipuro itu juga suka yang seperti itu. Ya. Lalu bagaimana jika itu sudah menjadi kebiasaan, yang dinamakan dengan kebiasaan atau kesepakatan dalam suatu masyarakat,
yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, jika itu bertentangan dengan aturan-aturan syariat, jelas itu tetap dilarang. Karena apa? Ketika syariat ya, itu melarangnya, itu pasti ada hikmahnya. Maka Nabi SAW itu naha an bai'il ghuror, melarang jual beli yang ukurannya ya, yang kita perjualbelikan itu barangnya atau jasanya itu tidak jelas. Bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, kapan mau diberikan ya, kepada si pembeli, itu tidak jelas. Itu namanya adalah ghoror. Sehingga Bapak Ibu semuanya, dari sini ya kaidah yang penting tadi, al aslu fil muamalati al ibahah tadi, memberikan hikmah, yaitu apa? Kalau di dalam hal muamalat, hubungan sesama manusia, itu Islam memberikan keleluasaan ya. Kita dibolehkan bertransaksi apapun, kecuali memang ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang melarang. Sebaliknya di dalam hal ibadah ya, kita harus melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mulai dari tadi ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, atau khudhi anni manasikakum ya. Ambillah tata cara berhaji, manasik haji itu dari apa yang aku kerjakan sewaktu haji. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu baru prinsip yang pertama ya, dan terpenting di dalam muamalat khususnya, yaitu bidang ekonomi dan bisnis ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan dan waktu pada pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum ditutup, ini biasanya 5 menit terakhir ada sesi tanya jawab ya. Berkaitan dengan muamalah, Bapak Ibu monggo jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kunci. Ada 2 nanya. Monggo maju. Nggih, maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asriyadi. Ya, pertanyaan saya, Ustaz, ini menyangkut tanah hibah. Contoh misalnya seseorang memberikan tanah hibah untuk kegiatan sosial, membangun masjid atau sekolah, tapi dalam kurun waktu yang lama itu belum melakukan progres atau pembangunan. Bolehkah kita mengambil kembali tanah hibah itu dan dijual? Itu ada kasus, Ustaz, di salah satu tempat saya, itu kejadian dan dijual kembali. Mohon pencerahan, Ustaz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumardi dari PRN Anak Ketam Timur. Yang mau kita tanyakan bahwasanya umat manusia itu sering ngakali. Zaman Yahudi dulu juga begitu. Sementara di orang Jawa kita ini juga ngakal-ngakal. Kembali kepada yang ayam tiren tadi, jelas itu dilarang hukumnya. Tapi terus oleh orang-orang kita itu dipergunakan untuk makanan ikan. Lantas bagaimana hukumnya dengan ikan itu sendiri diberi makan barang yang haram? Apakah akan jadi halal lagi atau bagaimana? Terus kemudian ijon itu memang dilarang, tetapi yang menjadi budaya kita adalah orang habis padi itu sudah dalam keadaan menguning, jadi sudah kelihatan itu setiap meter berapa, jadi berapa on sudah ketahuan bagi penebasnya. Tetapi kalau bagi petani
Ya nggak tentu itu nanti jadi berapaan nggak tahu, tapi bagi ahlinya oh ini sekian akan keluar sekian, bisa ditaksir seperti itu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hibah, ya, oleh karena itu ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan. Yang pertama, memang banyak kasus ya terkait dengan pengambil alihan kembali dari ahli waris ya, atau keturunannya terhadap sesuatu yang sudah dihibahkan atau diwakafkan. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran ketika kita ingin menghibahkan, ya, itu harus ada hitam di atas putih. Dibuat di atas materai dan lain sebagainya, ada saksi-saksinya, ya. Apalagi kalau itu wakaf, ya. Ini harus jelas ya. Kita harus ada ikrar wakafnya, ya, di depan petugas KUA. Ya. Kemudian kita berikan jelaskan di situ siapa nazirnya. Ya, termasuk bukti kepemilikan dari benda atau harta wakaf, salah satunya tanah di sini yang kita wakafkan itu. Apakah sudah jelas semua, ya, legal status hukumnya? Ya, karena banyak yang ahli warisnya lain itu yang masih banyak belum setuju. Maka syaratnya, ya tadi itu harus mendapatkan legalitas dari pemerintah. Sehingga apa? Nanti ketika menuntut untuk mengambil alih kembali itu jelas tidak bisa, karena itu akan melawan hukum. Yang kedua kaitannya dengan ngakali tadi, Pak. Di dalam istilah fikih juga sebetulnya ada istilah ngakali fikih itu sebenarnya bisa. Ya. Ada istilah namanya helah, gitu ya. Helah itu cari celah gimana agar ini bisa, ya, yang dilarang bisa jadi boleh atau seakan-akan, gitu ya. Nah, pertanyaan menarik ini, ketika apakah hewan itu, ya, termasuk ikan dan hewan-hewan lainnya itu, dia sebagai seorang yang terkait dengan hukum Allah, kewajiban melaksanakan hukum Allah, atau istilahnya mukallaf. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang memberikan air kepada anjing, ya, perempuan yang berzina kemudian memberikan minuman kepada anjing, dan kemudian perempuan ini dihisab oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga, gitu ya. Nah ini di dalam penggalannya kalau tidak salah itu fikul likabidin, ya, ujur atau apa gitu ya. Saya agak lupa dengan hadisnya itu. Intinya bahwasannya di setiap segala sesuatu yang bernafas dan mempunyai ruh, ya, itu ya erat terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang memiliki ikan tadi, ya, kita juga harus berusaha memberikan yang terbaik agar apa? Perputaran rizki itu senantiasa sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kalau kita itu memiliki peliharaan, ya jangan dikasih bangkai dan lain sebagainya itu ya. Mohon maaf ini kalau misalkan kita sering lele kemudian dikasih kotoran manusia, kotoran ayam dan lain sebagainya itu. Ya. Nah itu kita tidak tadi ikhtiar menghormati makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi aja ya, seorang perempuan yang berzina dan memberikan minum kepada anjing itu aja dianggap berpahala. Ya. Nah ini kan sangat menarik, ya. Ya. Oleh karena itu kita harus berusaha bertakwa
semampu kita dalam keadaan apapun. Ya, gitu. Fattakullah mas tata'tum. Termasuk tadi kaitannya dengan sistem ijon tadi ya. Ketika ya kita merasa di dalam transaksi ya, itu ada sesuatu yang hati kita ini menolak, gitu ya. Meskipun yang menghitung itu adalah rentenirnya, ahlinya, gitu ya. Tetapi kok pasti kita merasa ini ada yang dirugikan ini. Maka ketika ada seperti itu sebaiknya kita hindari. Ya. Mending menyewa orang untuk panen kemudian digiling, ya. Itu lebih aman. Karena tadi Nabi betul-betul melarang sesuatu yang sifatnya masih horor, tidak jelas gitu ya. Nah, ukuran yang paling penting dalam segala sesuatu itu Bapak Ibu semuanya, itu istafti qalbak tadi ya. Itu bagian dari kita bertakwa semampu kita. Kalau hati kita ini menolak, ada sesuatu yang menolak, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di situ gitu. Oke. Maka Nabi di dalam salah satu hadisnya itu istafti qalbak, tanya hatimu ini gitu ya. Nanti ada banyak sekali transaksi-transaksi di dalam jenis-jenis dagang, bisnis, ada MLM, semacam-macam itu ya. Kadang-kadang hati kita kok ini kok ada yang tidak pas gitu ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang kurang gitu. Sehingga lebih aman meskipun itu diperbolehkan ya kita hindari saja gitu. Saya kira itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.